Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 12 April 2025. Seperti biasa kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari nubuat Yeskiel. Nabi menyampaikan firman Allah bahwa Allah akan menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkannya dari berbagai penjuru ke tanah air mereka. Allah akan menjadikan mereka bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel. Dan satu orang raja akan memerintah mereka untuk seluruh bangsa. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa atau tidak lagi dua kerajaan. Mereka akan menjadi satu bangsa yang besar. Mereka akan menjadi umat Allah dan Yahweh menjadi Allah mereka. Daud akan menjadi rajanya dan mereka akan mempunyai satu gembala. Yahweh akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Dan Yahweh akan memberkati mereka menjadi bangsa yang besar. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus dianggap sebagai pribadi yang membahayakan bangsa. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama dan mereka berunding apa yang akan dibuat berhadapan dengan Yesus, karena banyak orang yang percaya setelah Yesus mengadakan mukjizat, terutama setelah membangkitkan Lazarus. Maka Kayafas menegaskan dan menasihati, baiklah satu orang mati untuk segala bangsa. Ia menubuatkan Yesus akan mati untuk keselamatan segala bangsa yang dikumpulkan dalam kerajaan surga. Maka Yesus tidak lagi tampil dengan terang-terangan, namun dengan diam-diam. Dan ketika hari raya orang Yahudi sudah dekat, orang-orang berspekulasi dan bertanya, apakah akan datang juga ia ke pesta? Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kedua bacaan berbicara soal satu gembala, satu raja, satu pemimpin. Yahweh akan menghimpun kembali
bangsa Israel yang tercerai-berai menjadi satu kawanan dan satu gembala. Demikian pula Yesus akan mengumpulkan semua orang yang percaya kepadanya dalam satu kerajaan, yakni kerajaan Allah. Ia mati untuk semua bangsa. Mereka yang percaya akan dikumpulkan dalam satu kerajaan dan diselamatkan. Gambaran umat, gambaran bangsa, gambaran orang-orang yang sudah tercerai-berai karena mengikuti kehendak sendiri akan dikumpulkan dalam satu kawanan dan satu gembala, yakni Yesus Kristus yang lahir dari keturunan wangsa Daud. Itulah sebabnya maka orang-orang Israel yang tercerai-berai, yang telah terpisah, terpecah, dibuang, akan dikumpulkan kembali menjadi satu bangsa dengan Daud rajanya. Pada zaman sekarang, umat yang tercerai-berai karena dosa-dosa, karena keegoannya, akan dikumpulkan menjadi satu kawanan dan satu gembala, yakni Yesus Kristus yang telah dikorbankan di kayu salib. Ia rela wafat, meninggalkan egonya, meninggalkan keakuannya, meninggalkan kedagingannya, dan menggenapi kehendak Bapa, wafat di salib untuk keselamatan bangsa manusia. Kita telah ditebus dengan darah yang amat berharga. Maukah kita mendengarkan suaranya, suara Sang Gembala, agar kita pun dikumpulkan dalam satu kandang, dalam satu tempat, agar akhirnya kita boleh masuk di dalam kemuliaannya. Orang dari berbagai penjuru akan datang ikut ambil bagian dalam pesta surgawi dengan bekal iman akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan kata lain, siapapun juga yang percaya kepadanya akan dikumpulkan dalam satu kawanan dengan satu gembala, yakni Yesus Kristus sendiri. Maka mari bersama-sama kita kenali suara Sang Gembala, agar kita pun digiring masuk ke kandang yang benar untuk mendapatkan kehidupan, mendapatkan air dan rumput yang hijau yang sudah disiapkan. Karena Sang Gembala rela menyerahkan nyawanya demi domba-dombanya. Bagaimana tanggapan kita? Apakah kita sebagai domba mengenal suara Sang Gembala? Mari kita bersama-sama membiarkan diri kita dibimbing, dihantar oleh Sang Gembala. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami yang telah berdosa, tercerai-berai, Kau kumpulkan
dalam satu kawanan dan satu gembala, yakni dalam pribadi Yesus Kristus. Maka mampukan kami untuk terus mendengarkan suara Sang Gembala dan mengikutinya, agar akhirnya kami beroleh keselamatan. Kuatkan iman kami yang kadang lemah. Dorong kami, jaga kami. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban Engkau ringankan, yang punya persoalan bantu mengurai, agar akhirnya kami tetap mengalami penyertaan-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.